Shalom, bertemu lagi dengan saya di video channel Perjalanan Hidup. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara pasti pernah mendengar tentang kitab Henokh. Ya, kitab yang kontroversi, kitab yang tidak dijadikan kitab kanon oleh mayoritas denominasi gereja, tetapi salah satu gereja ortodoks di daerah timur itu menggunakan kitab Henokh sebagai salah satu kitab kanon mereka. Jadi saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, walaupun kitab Henokh ini tidak menjadi kitab kanon dalam gereja-gereja mayoritas di dunia ini, tetapi kitab Henokh ini ada beberapa ayat yang dikutip oleh kitab-kitab yang tercatat di dalam Alkitab seperti kitab Yudas, kitab Kejadian, dan kitab lainnya. Nah, mungkin saudara ada yang sudah pernah melihat kitab Henokh, bahkan pernah membacanya. Tapi bagi saudara yang belum pernah membacanya, maka pada video ini saya akan mengajak saudara untuk membaca kitab Henokh. Tapi kita berbagi beberapa pasal. Untuk video kali ini kita akan baca dari pasal 1 sampai pasal yang ke-9. Mari sama-sama kita membacanya. Kitab Henokh pasal yang pertama, ayat pertama. Kata-kata berkat Henokh, bagaimana dia memberkati orang-orang pilihan dan orang-orang benar yang ada di masa kesusahan, menolak semua yang jahat dan tidak saleh. Henokh, orang yang saleh, yang bersama Allah, menjawab dan berbicara ketika matanya terbuka dan ketika dia melihat penglihatan suci di surga. Ini yang ditunjukkan para malaikat kepadaku. Ayat 2. Dari mereka aku mendengar segala sesuatu dan memahami apa yang kulihat, hal yang tidak akan terjadi pada generasi ini, melainkan pada generasi yang akan berhasil pada masa yang akan datang, karena orang-orang pilihan. Ayat 3. Berdasarkan kisah mereka, aku berbicara dan berbincang dengan Dia yang akan keluar dari kediamannya, yang Maha Kudus dan Maha Kuasa, Tuhan semesta alam. Ayat keempat. Siapa yang selanjutnya akan menginjak gunung Sinai, muncul bersama tuan rumahnya, dan diwujudkan dalam kekuatan kuasanya dari surga. Ayat 5. Semua orang akan takut dan para pengamat akan ketakutan. Ayat ke-6. Ketakutan dan kegentaran yang besar akan menguasai mereka, bahkan sampai ke ujung bumi. Gunung-gunung yang tinggi akan goncang dan bukit-bukit yang tinggi akan tenggelam, meleleh bagaikan sarang madu dalam nyala api. Bumi akan terendam dan segala yang ada di dalamnya binasa. Sementara penghakiman akan menimpa semua orang, bahkan atas semua orang benar. Ayat 7. Tetapi kepada mereka Dia akan memberikan kedamaian. Dia akan melindungi orang-orang pilihan dan memberikan pengampunan kepada mereka. Ayat yang ke-8. Maka semuanya akan menjadi milik Tuhan, berbahagia dan diberkati, dan kemegahan ketuhanan akan menerangi mereka. Demikianlah kitab Henokh pasal pertama ayat 1 sampai ayat ke-8. Kitab Henokh pasal yang kedua itu hanya terdiri dari satu ayat. Demikian bunyinya, lihatlah, ia datang bersama 10.000 orang kudusnya untuk melaksanakan penghakiman atas mereka dan membinasakan orang-orang jahat, dan menegur semua makhluk duniawi atas segala sesuatu yang telah dilakukan dan dilakukan oleh orang-orang berdosa dan fasik terhadap Dia. Dalam kurung, perhatikan di sana saudara, itu ada dikutip oleh Yudas ayat 14 dan 15. Jadi kalau kita baca kitab Yudas ayat 14 dan 15, maka isinya adalah kitab Henokh pasal yang kedua. Kitab Henokh pasal ketiga ayat pertama. Semua yang berada di surga mengetahui apa yang terjadi di sana. Ayat kedua. Mereka tahu bahwa benda-benda langit tidak mengubah jalan mereka, bahwa masing-masing terbit dan terbenam secara teratur, setiap pada waktu yang tepat, tanpa melanggar perintah yang telah mereka terima.
Mereka memandang bumi dan memahami apa yang terjadi di sana dari awal hingga akhir. Ayat 3. Mereka melihat bahwa setiap pekerjaan Tuhan tidak berubah dalam periode kemunculannya. Mereka memandang musim panas dan musim dingin, menyadari bahwa seluruh bumi dipenuhi air dan agar awan, embun, dan hujan menyegarkannya. Jadi kitab Henok pasal 3 itu hanya terdiri dari 3 ayat. Kitab Henok pasal 4 juga terdiri dari 1 ayat. Demikian isinya. Mereka mengamati dan mengamati setiap pohon yang tampak layu dan setiap daun yang rontok, kecuali 14 pohon yang tidak meranggas, yang menunggu dari musim dingin yang lama hingga munculnya daun baru selama 2 atau 3 musim dingin. Kitab Henok pasal 5 terdiri dari 1 ayat. Demikian bunyinya, sekali lagi mereka memikirkan hari-hari musim panas, saat matahari berada tepat di awal terbitnya, sambil mencari tempat yang tertutup dan teduh karena terik matahari. Sementara bumi hangus oleh panas yang menyengat, dan kamu menjadi tidak mampu berjalan, baik di atas tanah maupun di atas batu-batuan akibat panas tersebut. Kitab Henok pasal 6 ayat yang pertama. Mereka memikirkan bagaimana pepohonan ketika mereka mengeluarkan daun-daun hijau menjadi tertutup dan menghasilkan buah, memahami segalanya dan mengetahui bahwa Dia yang hidup selama-lamanya melakukan semua hal ini untukmu. Ayat 2. Bahwa pekerjaan-pekerjaan pada permulaan setiap tahun yang ada, bahwa semua pekerjaan-pekerjaannya tunduk padanya dan tidak berubah-ubah, namun sebagaimana telah ditetapkan oleh Allah, demikian pula segala sesuatunya digenapi. Ayat 3. Mereka juga melihat bagaimana laut dan sungai bersama-sama menjalankan fungsinya masing-masing. Ayat 4. Tetapi kamu tidak sabar dan tidak melaksanakan perintah-perintah Tuhan, tetapi kamu melanggar dan memfitnah kebesarannya, dan ganaslah kata-katamu yang keluar dari mulutmu yang kotor terhadap yang mulia. Ayat 5. Kamu yang hatinya layu, tidak akan ada kedamaian bagimu. Ayat 6. Sebab itu hari-harimu akan kamu kutuk, dan tahun-tahun hidupmu akan musnah. Hukuman mati yang terus-menerus akan berlipat ganda, dan kamu tidak akan memperoleh belas kasih. Ayat 7. Pada hari-hari itu kamu akan menyerahkan kedamaianmu dengan laknat kekal dari semua orang benar, dan orang-orang berdosa akan terus-menerus menganiaya kamu. Ayat 8. Akan mengeksekusimu bersama orang-orang fasik. Ayat 9. Orang-orang pilihan akan memiliki terang, sukacita, dan kedamaian, dan mereka akan mewarisi bumi. Ayat 10. Tetapi kamu yang tidak suci akan terkutuk. Ayat 11. Pada saat itulah kebijaksanaan akan diberikan kepada orang-orang pilihan yang semuanya akan hidup dan tidak lagi melakukan pelanggaran karena ketidaksopanan atau kesombongan, tetapi mereka akan merendahkan diri, memiliki kehati-hatian, dan tidak akan mengulangi pelanggaran. Ayat yang ke-12. Mereka tidak akan dihukum seumur hidup mereka atau mati dalam siksaan dan kemarahan, tetapi umur mereka akan genap dan mereka akan menjadi tua dengan damai. Sementara tahun-tahun kebahagiaan mereka akan dilipat gandakan dengan kegembiraan dan dengan kedamaian selama-lamanya sepanjang hidup mereka. Kitab Henok pasal 7 ayat pertama. Hal itu terjadi setelah anak-anak manusia bertambah banyak pada masa itu, dan bagi mereka lahirlah anak-anak perempuan yang anggun dan cantik. Ayat 2. Dan ketika para malaikat, putra-putra surga, melihat mereka, mereka menjadi terpikat pada mereka, sambil berkata satu sama lain, marilah kita memilih bagi diri kita sendiri istri-istri dari keturunan manusia, dan marilah kita mempunyai anak.
Ayat 3. Kemudian pemimpin mereka, Samiaza, berkata kepada mereka, "Aku khawatir bahwa kalian mungkin tidak bersedia melaksanakan rencana ini." Ayat 4. Dan bahwa aku sendirian yang akan menderita karena kejahatan yang begitu berat ini. Ayat 5. Tapi mereka menjawabnya dan berkata, "Kami semua bersumpah." Ayat 6. Dan kami mengikat diri kami dengan sumpah bersama bahwa kami tidak akan mengubah niat kami, melainkan akan melaksanakan rencana kami yang telah ditetapkan. Ayat 7. Maka mereka semua bersumpah bersama-sama, dan mereka semua mengikat diri mereka dengan sumpah bersama. Jumlah mereka secara keseluruhan adalah 200 yang turun ke Ardis, yang merupakan puncak gunung Armon. Ayat 8. Gunung itu kemudian disebut Armon karena mereka telah bersumpah di atasnya dan mengikat diri mereka dengan sumpah bersama. Ayat yang ke-9. Inilah nama-nama pemimpin mereka. Samiaza, yang merupakan pemimpin mereka, Urakabarameel, Akibeel, Tamiel, Ramuel, Danel, Askeel, Saraknyal, Asael, Armers, Batraal, Anane, Zafebe, Samsafeel, Ertael, Turel, Yomiael, Arazial. Mereka ini adalah kepala dari 200 malaikat dan sisanya semuanya bersama mereka. Ayat 10. Kemudian mereka mengambil istri, masing-masing memilih untuk dirinya sendiri, yang mereka mulai mendekati, dan dengan siapa mereka hidup bersama, mengajarkan mereka sihir, mantra, dan cara memisahkan akar dan pohon. Ayat 11. Dan perempuan-perempuan itu mengandung dan melahirkan raksasa-raksasa. Ayat 12. Yang tingginya masing-masing 300 hasta. Mereka memakan semua yang dihasilkan oleh kerja keras manusia, sampai akhirnya menjadi tidak mungkin untuk memberi mereka makan. Ayat 13. Ketika mereka membalikkan diri mereka melawan manusia untuk memakan mereka. Ayat 14. Dan mulai menyakiti burung-burung, hewan-hewan, reptil, dan ikan untuk memakan daging mereka satu demi satu dan meminum darah mereka. Ayat 15. Kemudian bumi menegur orang-orang yang tidak benar. Kitab Henok pasal 8 ayat pertama. Selain itu, Azaziel mengajarkan manusia untuk membuat pedang, pisau, perisai, baju zirah, pembuatan cermin, dan kerajinan gelang dan hiasan, penggunaan cat, mempercantik alis, penggunaan batu-batu yang sangat berharga dan dipilih, dan semua jenis pewarna sehingga dunia berubah. Ayat 2. Kemungkaran meningkat, perzinahan berkembang biak, dan mereka melanggar dan merusak semua cara hidup mereka. Ayat 3. Amazarak mengajarkan semua ahli sihir dan pemisah akar-akar. Ayat 4. Armers mengajarkan cara menangkal ilmu sihir. Ayat 5. Barkayal mengajarkan para pengamat bintang. Ayat 6. Akibeel mengajarkan tanda-tanda. Ayat 7. Tamiel mengajarkan ilmu astronomi. Ayat 8. Dan Asaradel mengajarkan gerakan bulan. Ayat 9. Dan manusia ketika dihancurkan berseru, dan suara mereka sampai ke surga. Kitab Henok pasal 9 ayat pertama. Kemudian Mikael dan Gabriel, Rafael, Suryal, dan Uriel memandang ke bawah dari surga dan melihat jumlah darah yang tertumpah di bumi dan semua kejahatan yang dilakukan di atasnya, dan berkata satu sama lain, itu adalah suara dari tangisan mereka. Ayat 2. Bumi yang kehilangan anak-anaknya telah menangis bahkan sampai ke gerbang surga. Ayat 3. Dan sekarang padamu, hai engkau yang maha kudus di surga, jiwa-jiwa manusia mengeluh berkata, berikanlah keadilan bagi kami kepada yang maha tinggi. Lalu mereka berkata kepada Tuhan mereka, Raja, engkaulah Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, Raja segala Raja.
tahta kemuliaan-Mu untuk selama-lamanya, dan selama-lamanya nama-Mu dikuduskan dan dimuliakan. Engkau diberkati dan dimuliakan. Ayat 4. Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Engkau memiliki kuasa atas segala sesuatu, dan segala sesuatu terbuka dan nyata di hadapan-Mu. Engkau melihat segala sesuatu, dan tidak ada yang dapat disembunyikan dari-Mu. Ayat 5. Engkau telah melihat apa yang telah dilakukan Azaziel, bagaimana dia mengajarkan segala jenis kejahatan di bumi, dan telah menyingkapkan kepada dunia semua rahasia yang dilakukan di surga. Ayat 6. Samyaza juga telah mengajarkan sihir kepada siapa Engkau telah memberikan wewenang atas mereka yang bergabung dengannya. Mereka telah pergi bersama-sama kepada anak-anak perempuan manusia, telah tidur dengan mereka, telah menjadi najis. Ayat 7. Dan telah mengajarkan kejahatan kepada mereka. Ayat 8. Wanita-wanita itu juga telah melahirkan raksasa-raksasa. Ayat 9. Dengan demikian, seluruh bumi telah dipenuhi dengan darah dan kejahatan. Ayat 10. Dan sekarang, lihatlah jiwa-jiwa mereka yang telah mati berseru. Ayat 11. Dan mengeluh bahkan sampai ke pintu gerbang surga. Ayat 12. Rintihan mereka naik, dan mereka tidak dapat melarikan diri dari kejahatan yang dilakukan di bumi. Engkau mengetahui semua hal sebelum mereka ada. Ayat 13. Engkau mengetahui hal-hal ini dan apa yang telah mereka lakukan, namun engkau tidak berbicara kepada kami. Ayat 14. Apa yang seharusnya kami lakukan kepada mereka karena hal-hal ini? Demikianlah saudaraku isi dari kitab Henokh dari pasal 1 sampai pasal ke-9. Jika saudara merasa isi kitab Henokh ini perlu disebarluaskan, maka saudara bisa membagikannya ke teman-teman, ke sahabat, ke grup-grup saudara semua, supaya semakin banyak orang yang mengetahui bagaimana sebenarnya isi dari kitab Henokh yang kontroversi ini. Jadi di video selanjutnya kita akan membahas atau membaca dari pasal yang selanjutnya. Jangan sampai ketinggalan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.